Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast kami Malam-malam Ambyar bersama para pemuda-pemuda galau dan pemuda tersesat. Pada kesempatan ini kami mungkin akan sedikit berbincang mengenai dengan hak paten. Jadi di sini saya sudah berkumpul dengan para narasumber tampan, meskipun sedikit galau. Ya, mungkin langsung bisa dikenalkan dari kakak yang paling baik, nama saya Firmin Nusirendri Senda. Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Yuri Nukihaga. Nama saya Didi Bintang Miramangi. Saya Gilang Kusuma. Saya Guido Umusur. Dan bersama saya sebagai host pada kesempatan kali ini Dominikus Richard Sangat Tasoge. Nah, kita langsung pada perbincangannya mengenai dengan hak paten. Tentu saja kalau misalnya kita berbicara mengenai dengan hak paten itu kan pasti orang-orang semua bertanya apa itu hak paten. Mungkin dari teman-teman bisa langsung dijelaskan mengenai apa itu dan hak paten. Ya baik, jika kita berbincang mengenai dengan hak paten, tentu saja orang-orang umum itu pasti akan bertanya apa itu sebenarnya hak paten. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, sini saya akan menjelaskan apa itu hak paten. Hak paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu atas hasil penemuannya. Hasil penemuannya itu berupa di penemuan teknologi atau berupa proses dari penemuan teknologi tersebut. Hak paten sendiri tidak boleh disalahgunakan oleh orang lain tanpa seizin oleh penemunya sendiri. Hak paten tersebut harus mendapatkan izin oleh penemunya baru boleh digunakan oleh orang lain. Hak paten sendiri di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Oh ya baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, sangat memuaskan. Ya baik, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu kira-kira suatu objek ingin mendapatkan hak paten itu harus memenuhi unsur-unsur seperti apa saja? Mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih ya Pak Richard untuk kesempatan. Sebenarnya berkaitan dengan hak paten ini sendiri kan tidak semua orang bisa mendapatkan hak paten. Kalau berkaitan dengan objek-objek saja harus memenuhi unsur-unsur apa, ini saya menjelaskan. Kan seperti kita sudah mendalam banyak hal tentang hak paten. Tentang unsur-unsurnya itu yang pertama, penemuan harus bersifat baru kan. Artinya tidak semua penemuan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa diberikan hak paten. Tetapi harus sebuah penemuan baru. Dan penemuan itu sendiri harus memiliki langkah insentif. Berkaitan dengan langkah insentif ini, artinya penemuan itu sebelumnya tidak diduga. Seperti yang dapat kita lihat itu ada penemuan-penemuan listrik, lalu penemuan dan segala macam dilakukan oleh para ilmuwan. Penemuan dilakukan oleh mereka itu penemuan tidak terduga. Itu yang kemudian mereka mendapatkan hak paten. Kenapa sampai mereka mendapatkan hak paten? Karena penemuan ini sendiri itu dapat dipakai di bidang industri. Jadi tentang objek penemuan itu harus memenuhi beberapa syarat itu. Jadi banyak kegunaan, banyak pemanfaatannya sehingga objek penemuan itu yang kemudian menjadikan subjek mendapatkan hak paten. Jadi begitu, Pak Richard. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat baik, sangat dimengerti tentu saja untuk para penonton yang menyaksikan ini. Baik, mungkin saya akan lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Tadi kan kita sudah berbicara tentang objek hak paten, terus unsur-unsur untuk supaya objek itu bisa mendapatkan hak paten. Nah, yang ketiga ini yang muncul dalam benak saya itu, kira-kira jenis-jenis dalam hak paten itu seperti apa? Mungkin saudara dari bisa menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman Richard. Di sini singkat saja bahwa jenis-jenis hak paten itu pada prinsipnya terdiri dari dua, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa itu memenuhi persyarat penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan preventif, di mana hak paten biasa ini sendiri diperuntukkan untuk industri-industri. Sedangkan hak paten sederhana itu dibiasakan peruntukan untuk barang-barang atau hak milik yang diperuntukkan untuk keseharian. Jadi misalnya peralatan dapur, penciptaan kasur, merek-merek. Jadi seperti itulah paten sederhana. Kurang lebih seperti itulah jenis-jenis hak paten, yaitu hak paten biasa dan hak paten sederhana.
Terima kasih. Mungkin ada luar biasa mungkin gitu. Nah, jadi dia dulu saja. Ada dua saja. Oke, siap. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sangat memuaskan sekali lagi. Ya baik, saya mungkin akan lanjut ke pertanyaan saya mengenai apa itu sebenarnya prinsip dasar di dalam hak paten itu sendiri. Ya, yang pertama, hak paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi. Karena hak khusus ini pula pada awalnya paten seperti halnya hak cipta, sering dianggap sebagai bagian dari paham individualisme. Yang kedua, paten diberikan negara berdasarkan permohonan. Permintaan paten diajukan oleh penemu atau calon pemegang paten berupa permintaan pendaftaran kepada kantor paten. Yang ketiga, paten diberikan untuk satu penemuan. Jadi satu penemuan itu hanya memiliki satu hak paten. Yang keempat, penemuan harus baru. Jadi hak paten bisa dibuat untuk satu penemuan yang memang baru dibuat oleh seorang penemu itu. Yang kelima, paten dapat dialihkan seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya. Paten juga dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain yang menurut pasal 66 Undang-Undang Paten, paten dapat beralih untuk seluruhnya ataupun sebagian. Baik, ini kemudian para pertanyaan yang tentu saja dalam benak penonton mereka ingin menanyakan jika misalnya mereka membuat suatu penemuan dan mereka ingin mematenkan penemuan mereka itu kira-kira permohonan dan pendaftaran yang mereka harus lakukan itu kira-kira seperti apa sehingga mereka bisa melakukan hak paten. Oke, di sini ada beberapa tata cara permohonan dalam daftar hak paten. Yang pertama adalah pengisian formulir yang dokumen yang diperlukan. Permohonan harus mengisi formulir pendaftaran hak paten dengan lengkap dan dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Yang kedua, cek formalitas. Pemohon harus memastikan bahwa dokumen yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Yang berikut lagi, yang ketiga, dipublikasi. Setelah pengajuan, pihak DJKI akan mempublikasikan pengajuan paten untuk ketentuan umum. Yang keempat adalah permohonan pemeriksaan substantif. Pemohon harus menunggu pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pihak DJKI untuk memastikan bahwa invensi yang diajukan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Ya baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari teman-teman semua. Sangat memuaskan, sangat mengedukasi, terutama bagi saya sendiri yang sebagai host dan mungkin bagi para teman-teman yang menonton podcast kami pada malam hari ini. Mungkin kesimpulan yang saya bisa tarik dari podcast ini tentu saja saya sebagai diri saya sendiri saya bisa mengetahui apa itu sebenarnya hak paten, jenis-jenis, prinsip-prinsip itu seperti apa ya, angin baru tentu saja bagi saya sendiri. Mungkin itu saja saya kira sedikit tambahan dari itu. Oke, tambahan dari saya kan harapan untuk kita semua kan kita sebagai mahasiswa lalu sebagai penonton mungkin ketika melakukan penemuan baru kan jangan sampai merasa ketika pengetahuan masih tahap ini kita tidak bisa melakukan penemuan baru toh. Betul. Nah, kita harus terus mencoba, terus banyak belajar, jangan sampai kita juga kemudian menjadi penemu, menjadi seorang ahli, menjadi ilmuwan. Dan tentang tahapan-tahapan untuk mendapatkan hak paten mungkin sudah yang kita jelaskan tadi. Artinya kan tentang harapan kita kan supaya tentang untuk lebih baik ke depan seperti apa, yang penting kita terus berjuang sebagai manusia pada umumnya, lalu sebagai mahasiswa pada khususnya. Nah, itu proses belajar tidak boleh berhenti sampai di situ kan. Jadi begitu. Baik, terima kasih atas pesan yang diberikan oleh saudara Guido. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di lain episode dari podcast kami bersama para pemuda-pemuda tersesat yang galau. Salam wow.